Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 66. Waktu sudah berganti. Siang menjadi malam. Niken menjemput temannya Naura, Kenshin bersama si Iwan teman kosnya. Di sore menjelang malam itu, memang tak biasa bagi Kenshin. Sepertinya ini hal yang beda. Hingga ia begitu ragu untuk melangkah, melanjutkan jadi gaya ke rumah cewek yang pernah mengolok-olok dirinya di waktu yang lalu. Kaori terlihat menonton televisi di ruang tamu. Setelah sebelumnya, ia datang dari tempat belanja di mall terdekat, yang tak jauh dari rumahnya. Ririn sendiri sedang menerima telepon di sudut ruang kamarnya. Lalu ia ditanya, "Gimana hasilnya, Rin? Tadi kamu kan ke kantor pusat?" Anita temannya itu sedang bertanya pada Ririn via telepon. "Alhamdulillah Nit, orangnya baik-baik, ramah pula. Di situ tadi aku dijelaskan cara tata kerja menjadi seorang manajer keuangan." Selanjutnya, Anita dan Ririn masih membicarakan hal itu. Sementara, Rena yang ada di rumahnya. Saat itu ia berdiri di taman halaman depan. Nampaknya ia sedang menelpon seseorang. "Hey friends, lu jadi gak kesini?" Yang ditelepon menjawab, "Ya jadi friend, ini juga mau OTW ke rumah kamu. By the way, kamu jangan repot-repot ya." Rena menjawab, "Ah repot apa Nit? Biasa aja lah." Rupanya itu Niken yang akan ke rumahnya. Beberapa menit berlalu, waktu pun akan menginjak pukul 7 malam. Niken, Naura dan satu temannya lagi, telah sampai di depan rumah si Rena. Nampak pemandangan halaman depannya begitu mewah, dihiasi lampu-lampu dan taman-taman. Di tempat itu pula, tersedia kursi panjang dan kursi pendek yang saling berhadap-hadapan. Niken pun menelpon Rena, "Hei say, aku udah di depan rumah nih." Si Rena menjawab, "Oke Nit, aku keluar." Kemudian mereka bertemu. Sambil cipika-cipiki, si empunya rumah mempersilahkan masuk. Lalu ia bicara, "Ini mau di dalam atau di sini aja?" Yang bertamu menjawab, "Di sini aja Ren, enak bisa lihat langit di malam hari." Kenshin, yang bersiap pula akan menuju ke situ. Rupanya dari tadi pagi ia masih ragu. Akan memberitahukan via SMS ke Rena, jika malam ini akan datang ke tempatnya. Namun, karena ini dirasa sudah fix akan hadir, ia pun berkirim pesan di detik ini. Kayak mendadak gitu pemberitahuannya. SMS Kenshin bertulis, "Assalamualaikum, selamat malam Non, ini aku mau ke rumah situ. Diizinkan sekarang atau besok ya?" Pesan pun terkirim. HP Rena berbunyi. Tit, itu tanda SMS masuk. Saat itu ia tepat sekali berada duduk di depan Niken dan temannya. Rena pun membacanya. Kemudian ia bicara refleks hingga terdengar suara itu oleh Niken dan lainnya. "Aduh cowok ini, kok mendadak banget sih mau datang ke sini? Gak konfirmasi dulu dari tadi? Gini ini kan gue gak siap banget. Gimana nih?" Ia belum menjawab pesan itu. Tingkahnya masih terlihat salah tingkah maksudnya. Sambil melihat aneh, Niken pun bertanya pada temannya itu, "Ren itu Yudisya, kok mau datang ke sini sih? Katanya tadi gak bisa datang. Dia bilang hanya kirim salam." Rena tak menjawab tanya itu. Rupanya ia masih fokus memikirkan jawaban iya atau tidak. Hingga akhirnya ia berpikir, kesempatan tidak datang dua kali. Lalu ditulislah pesan balasan. "Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Masnya datang sekarang. Gak apa, aku tunggu nih." Pesan itu terkirim dan dibaca oleh Kenshin. Kenshin pun bilang pada temannya, "Ayo Wan, kita berangkat. Nih udah ada balasan dari temanku. Katanya kita ditunggu." Lalu si Iwan bergumam pada Kenshin, "Emangnya temanmu siapa ya bro? Tinggalnya saja di perumahan elit itu." Kenshin menyahut, "Udah kita berangkat aja Wan. Entar lu juga tahu sendiri." Si Iwan masih bergumam lagi, "Ah moga-moga ini rumahnya cewek ya. Syukur-syukur entar dapat kenalan." Kenshin mendengarnya lantas ia bilang, "Udah bicara apa kamu Wan? Ayo kita jalan. Entar kemalaman nih." Si Iwan pun menjawab, "Aduh kamu bro, gak bisa lihat orang berharap bentar." Dan mereka pun berjalan menuju alamat yang dimaksud. Sedang si Rena Larasati ini, yang masih tak siap didatangi Kenshin, terlihat jelas di wajahnya agak-agak bingung sendiri. Ia menyuruh asisten rumahnya untuk cepat-cepat menyiapkan jamuan kecil. Niken, Naura, dan teman satunya lagi pun jadi bertanya, "Kok dia bingung sendiri gitu ya? Emangnya siapa yang mau datang?" Niken pun bertanya untuk kedua kalinya, Ren, emang siapa sih yang mau ke sini? Si Yudisya.
Rena yang mendapat tanya itu lantas menjawab, "Oh maaf ya Nit, aku gak fokus tadi. Bukan Yudis Nit tapi temanku." "Oh ya, kamu entar mau gak kerja di tempatnya? Kebetulan nih, ada satu perusahaan milik ayahnya yang saat ini lagi butuh banyak staf kantor." Niken yang mendengarnya jadi senang banget. Belum tanya hal yang ia ingin tanyakan, tiba-tiba mendapat kabar baik termasuk Naura dan si Dewi temannya itu. Niken pun menjawab, "Bener nih Ren, kebetulan banget nih. Kita ini memang lagi butuh loker." Padahal Niken sudah diterima di tempatnya Yudis, tapi mengapa masih mencari lain? Berarti ada something wrong nih. Lalu si Rena pun menjawab, "Iya bener, ini lagi nunggu dia mau kesini." Lalu Niken bertanya, "Dia cewek apa cowok sih?" Rena menjawab, "Mau tahu aja kamu." Kemudian lebih lanjut ia menyebut, "Kan baru disebut dia itu cowok." Niken pun langsung bicara, "Pasti orangnya cakep nih. Kamu aja kayak salting-salting gitu. Dari tadi salah tingkah mulu. Ini kita perhatiin nih." Niken menggoda Rena. Dan pembicaraan antar mereka pun berlangsung. Hingga tak terasa sudah 1 jam berlalu. Rena pun menanti. Niken pun menunggu. Kemudian mereka saling bertanya, "Udah jam 8 nih, kok belum datang ya dia? Mungkin macet kali." Pembicaraan pun berlanjut. Hingga tak terasa lagi, waktu udah beranjak, lewat 1 jam yang kedua. Artinya ini udah jam 9 malam. Rena mulai merasa tak nyaman. Lalu dia bertanya, "Bener gak sih dia mau datang?" Temannya itu pun menganjurkan, "Coba telepon aja dia Ren. Jadi enggak kesini. Kan gak enak entar kemalaman." Dirasa yang ditunggu tidak hadir juga, padahal ini udah lewat 2 jam lebih. Terlihat waktu hampir pukul setengah 10 malam. Rena pun akhirnya menelpon Kenshin. Telepon Kenshin pun berdering seperti biasa. Tit. "Halo maaf ini dengan Mbak Rena ya?" Yang ditelepon malah yang bertanya. Suara cewek pula. Rena jadi gelisah dan rada bertanya. Lokok cewek yang menjawab, "Apa ini ceweknya ya?" Namun anggapannya segera pudar, ketika suara cewek itu bilang, "Maaf Mbak Rena ini. Sebelumnya saya gak kenal Mas yang punya nomor ini. Berhubung Mbak yang pertama nelfon di saat ini, saya jadi mengangkatnya, karena ada sesuatu yang penting." Rena menjadi tak mengerti, maksudnya apa ini? Kemudian, orang yang memegang HP-nya Kenshin itu bicara, "Saya adalah dokter, maaf boleh saya tanya ya? Mbak ini apanya Mas yang punya nomor ini ya? Saudara, teman atau istrinya?" Ketika mendengar yang disebut nomor 3 itu, Rena jadi gimana gitu. Kemudian ia menjawab, "Maaf, saya ini temannya Mas yang punya nomor itu." "Oh temannya ya Mbak, maaf sebelumnya ya, ini ada kabar yang tidak baik. Bisa minta tolong, Mbaknya bisa infokan ke saudaranya Mas ini ya. Atau kalau bisa Mbaknya bisa datang gak ke tempat ini. Rumah sakit Nusa Dua di Jalan Wakitan." Mendengar hal itu, si Rena jadi khawatir tingkat tinggi. Lalu ia bertanya, "Emangnya ada apa dengan teman saya ya dokter?" Dokter itu menjawab, "Ini Mbak Mas ini, baru saja jadi korban tabrak lari di sekitar Jalan Supratman. Tapi Mbaknya jangan khawatir, lukanya gak serius, cuman teman yang satunya, malam ini harus dioperasi segera." "Apa Mbaknya kenal juga ya?" Rena pun hanya menjawab, iya dok saya akan kesana segera." Raut mukanya berubah rada pucat dikit. Bingung deh dia, khawatir dirasakan, cemas ada di benaknya. Lalu ia berkata pada Niken dan lainnya, "Friends maaf ya, aku harus ke rumah sakit sekarang nih, mungkin lain kali datang lagi ke sini ya." Rena terlihat raut mukanya berbeda dari sebelumnya. Lalu ia ditanya, "Emang ada apa sih friends? Cerita juga ke kita dong." Si Rena pun menjawab, "Ini cowok yang mau ke sini di tengah jalan Nit. Dia mengalami kecelakaan sekarang ada di rumah sakit. Sementara, kondisi Kenshin yang tak sadarkan diri. Identitasnya dibaca salah satu perawat yang merawatnya. Saat itu yang terbaca hanya ID pekerjaannya sebagai cleaning service." Lalu satu di antaranya berkata, "Kasian ya Mas ini, emang keterlaluan banget itu orang. Sudah nabrak tak bertanggung jawab pula, main kabur aja. Setidaknya dia akan bisa menanggung biaya." Di saat yang sama, Kaori yang baru saja tiba dari teras depan rumah. Ia akan masuk ke dalam kamarnya. Lalu terdengar flash news berita selingan yang mengabarkan, para pemirsa di rumah, saat ini baru saja terjadi laka lintas di jalan utama Supratman. Korbannya adalah 2 orang pria, yang mengendarai motor butut.
Kaori yang mendengar itu nampak biasa saja, seolah berita itu sudah biasa terjadi. Kia pun melanjutkan masuk kamarnya. Pak Henry sendiri yang sedang menonton televisi juga sama. Karena keterangan presenter pembawa berita itu, tak menyebut nama siapa yang menjadi korban tabrak lari. Di lain tempat, setelah mendengar apa kata si Rena, Niken dan temannya memutuskan untuk ikut ke rumah sakit juga, meski Kia tak tahu siapa orang yang akan dikunjungi. Tepat jam 10:10, sampailah Rena dan Niken ke rumah sakit yang dimaksud. Langkah demi langkah, keempat cewek ini berjalan. Lalu Rena bertanya pada seorang wanita, yang pakaiannya serba putih, yang baru saja keluar dari salah satu kamar. "Mbak, saya mau tanya nih, Mas yang baru mengalami kecelakaan, kamarnya sebelah mana ya?" Si wanita itu menjawab, "Oh, Mbaknya belok kanan. Di situ ada kamar 202. Di depan pintunya, ditulis nama pasiennya." Rena pun menjawab, "Makasih ya Mbak." Lalu mereka melanjutkan jalan lagi, yang hanya tinggal beberapa meter itu. Ketika kamar yang dimaksud sudah dekat, Rena pun makin cepat berjalannya. Niken, Naura, dan si Dewi pun ikut pula mengikutinya. Namun, tiba-tiba langkah mereka terhenti saat melihat nama di depan pintu yang bertulis Ken Sin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Mohon diingat, lanjutan kisah ini hanya ada di channel ini. Di bawah namanya, ada jumlah subscriber 203.